saya Sri Mulyani dengan NIM 8775309555. Saya dari UT Medan. Dengan adanya praktikum kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktek tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Dengan adanya praktek ini, yang pertama untuk mengetahui gerak seismonastik, yang kedua untuk mengetahui gerak niktinasi, yang ketiga untuk mengetahui gerak geotropisme. Gerak seismonastik adalah gerak pada tumbuhan akibat rangsangan, sentuhan atau getaran, di mana arah gerak tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Gerak niktinasi adalah gerakan tidur atau menutup pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gelap, di mana bagian tumbuhan seperti daun atau bunga akan menutup di malam hari dan membuka kembali saat terang. Gerak geotropisme adalah gerakan pertumbuhan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya gravitasi bumi yang dapat bersifat positif atau negatif. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tanaman putri malu, alat tulis dan penggaris, stopwatch, kotak dari karton berwarna hitam. Pada gerakan seismonastik dan niktinasi, saya akan melakukan dengan tumbuhan putri malu. Sedangkan pada gerakan geotropisme, saya akan menggunakan tumbuhan kacang hijau. Di sini saya akan membutuhkan bagaimana reaksi tumbuhan putri malu saat disentuh, yaitu pada sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Mari kita lihat videonya. Pertama, kita akan melakukan sentuhan halus pada tumbuhan putri malu, lalu melihat reaksinya. Setelah putri malu bereaksi, kita hitung dengan stopwatch berapa lama daunnya akan mekar kembali. Pertama, sentuhan halus. Pada tumbuhan putri malu dengan sentuhan halus, yaitu daunnya menguncup dengan lambat. Dan untuk mengetahui berapa lama daun itu akan mekar kembali, kita gunakan stopwatch. Ternyata pada sentuhan halus selama daun putri malu mekar kembali, yaitu membutuhkan waktu 2 menit 28 detik. Yang kedua, kita akan melakukan sentuhan sedang pada tumbuhan putri malu. Sentuhan sedang. Pada sentuhan sedang, tumbuhan putri malu menguncup dengan lumayan cepat, namun bagian batangnya tidak menguncup. Kemudian kita mengukur berapa lama daun tersebut mekar kembali. Pada sentuhan sedang, daun putri malu akan mekar kembali, yaitu selama 3 menit 15 detik. Yang ketiga, yaitu dengan sentuhan kasar. Ternyata pada sentuhan kasar, reaksi tumbuhan putri malu tidak hanya daunnya saja yang menguncup, tetapi pada bagian batang juga menguncup dengan cepat. Lalu kita hitung kembali menggunakan stopwatch berapa lama waktu yang dibutuhkan pada bagian batang dan daun pada tumbuhan putri malu dapat mekar kembali dengan sempurna. Setelah dihitung dengan stopwatch, ternyata yang tadinya batang dan daun menguncup membutuhkan waktu 4 menit 56 detik untuk mekar kembali dengan sempurna. Pada huruf A ini, tumbuhan putri malunya akan kita biarkan terkena cahaya matahari langsung. Dan yang ini kita akan labeli dengan huruf B. Dan pada pohon putri malu yang kita labeli huruf B ini akan kita tutup dengan kardus kedap cahaya. Semula tanaman putri malu sebelum kita tutup daunnya masih mekar. Lalu
kita akan tutup dengan hati-hati tanpa menyentuh putri malu tersebut. Dan kita akan tunggu hasilnya kurang lebih 30 menit untuk melihat reaksinya. Ini kita akan tutup dengan kardus kedap cahaya pada yang sudah kita tandai pada bagian B, dan kita tunggu hasilnya. Oke, sudah selesai. Pada tumbuhan putri malu di tanda A, ketika terkena cahaya, tumbuhan putri malu masih tetap mekar daunnya. Lalu kita akan melihat reaksi pada tumbuhan putri malu di tanda B yang kita tutup dengan kardus kedap cahaya. Ternyata pada hasil B, pada tumbuhan putri malu yang kita tutup dengan kardus kedap cahaya, daun serta tangkainya ikut menutup juga. Ini yang kita biarkan terkena cahaya. Ini yang kita tutup dengan kardus kedap cahaya. Setelah saya tanam biji kacang hijau dan saya tunggu beberapa hari, pada tanaman kacang hijau pada pot A yang berbentuk vertikal atau berdiri, tumbuhan kacang hijau tumbuh ke atas mengikuti cahaya matahari. Sedangkan pada tumbuhan B, tumbuhan kacang hijau membengkok mengikuti cahaya matahari.